Pemirsa, polemik terkait royalti terus bergulir. Sejumlah musisi datangi DPR RI guna mencari solusi. Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sampaikan penyanyi dan komposer lagu musik dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sejumlah musisi di tanah air bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN gelar rapat konsultasi bersama Komisi 13 DPR RI guna membahas polemik royalti musik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi UU Hak Cipta dan akan segera menyelesaikan revisi UU tersebut. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan polemik royalti musik setelah pemerintah tegaskan pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti pada pencipta dan pemilik hak terkait. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akan audit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Beberapa waktu lalu, musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit Wani di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK tersebut. Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Rismon Sianipar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Terima kasih kawan-kawan. Baik, Bang. Kita hari ini ada 3 yang diperiksa. Pemirsa, Rismon tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:15 didampingi tim kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Selain Rismon, pada hari ini ada 2 orang lain yang diperiksa, yakni Michael Sinaga dari Sentana TV dan jurnalis Nurdin Noviansyah Susilo. Rismon mengaku tidak membawa bukti tambahan dalam pemeriksaan perdana di tahap penyidikan ini. Statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk. Jadi kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus, ya, sekitar 700 halaman. Nah, berisi itu tidak ada statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis, ya, bertiga, dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum, ya, di Bareskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. Nah, di sini kami bantah secara ilmiah, secara teknis, dan secara
saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah. Membuat terang dari perkara ini. Untuk pemanggilan Ridwan Kamil kapan itu? Nanti juga sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya. Karena KPK sifatnya transparan, setiap progres penegakan hukum, proses penanganan perkara kami update ke masyarakat. Karena kami memahami dukungan dan harapan masyarakat sangat tinggi terhadap penanganan perkara di KPK. Terlebih perkara-perkara yang sedang berjalan saat ini juga di sektor-sektor strategis dan juga sangat dekat dengan hajat hidup masyarakat banyak. Itu dulu ya. Nanti lagi. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan itu. Kalau diundang jam berapa masih di sini atau udah dipulang? Siapa? Wamenaker apakah masih di area gedung KPK atau sudah pulang? Pihak-pihak yang diamankan masih di sini ya. Mas Budi, ya, itu dulu. Hari ini juga ada Pak Ilham Habibie. Ada penjadwalan terhadap yang bersangkutan dan tentu keterangannya juga dibutuhkan oleh penyidik. Kita sama-sama tunggu ya. Saksi ya, yang pemanggilan hari ini 2 orang dalam perkara BJB, statusnya saksi. Ya, itu dulu ya. Pak Budi, Bupati tadi jam berapa dari sidang Wamenaker ke perusahaan di Depok? Nanti detailnya, kronologinya seperti apa terkait dengan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Siang atau sore ini kami update lagi ya. Pak Budi, nanti kita sampaikan lagi. Wayang sayang gambarnya. Baru gue belum kesini ya. Ya, bisa dilihat pernyataan dari juru bicara KPK terkait dengan beberapa kasus, termasuk Lisa Mariana yang telah dipanggil oleh KPK dan juga terkait kasus Wamenaker. Ebenezer nanti akan diberi pernyataan atau diumumkan statusnya setelah penahanannya kemarin malam. Baik, kita informasi selanjutnya di mana sebelumnya pada Kamis kemarin Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya. Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Karena dari awal itu dilakukan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Tifa, melalui teknologi yang ada dalam buku tersebut, seseorang bisa mendeteksi suatu kebohongan. Oh, persiapannya ya, ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum, dan kita juga harus melek teknologi. Ya, Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Ya, kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Sementara itu, aktivis Rustam Effendi yang juga dipanggil hari ini tidak bisa hadir karena orang tuanya meninggal dunia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bisa Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa Rosuryo CS selama sepekan. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor karena kasus ijazah Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Salah satunya adalah Abraham Samad yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu pagi.
Sementara pada hari Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, seorang YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Jumat 22 Agustus, rencananya pemeriksaan juga akan dilakukan pada Rismond Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ya bang, saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka? Atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap begitu saja? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, bisa belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR RI kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Kali ini anggota DPR RI Komisi 6 Nazim Khan meminta PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Ya, permintaan disampaikan Nazim Misalnya, Khan Pak, dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Hingga Nazim minta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Kinerja daripada kereta api. Tapi kalau dipakai aktivitas sebaliknya begitu, aktivitas dia lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan 1 gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah 1 gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. 1 aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada. Ya, sementara itu juru bicara PT KAI, Ana Purba, menyatakan hingga saat ini kereta api masih bebas asap rokok. Selain itu, Ana menegaskan PT KAI selalu mengutamakan pelayanan keselamatan dan kenyamanan para pengguna kereta api.